Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hub. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Guys, it's been a while. Gue udah lama banget nggak menyapa teman-teman di TikTok dan juga di YouTube channel. Kenapa? Karena gue lagi hack banget ya ngejar project Asik Plus itu kelar. Sementara ini kan memang kita lagi fokus kepada produk pasar NFT dan juga Asik Music yang sebentar lagi akan rampung. Gue juga ini lagi sibuk-sibuknya sama teman-teman yang lain di Asik Plus nguploadin lagu ke Asik Musik. Kalau teman-teman mau, ya ini gue spill sedikit lah ya. Ini Asik Musiknya kayak gini dia. Jadi memang sudah ini lagi versi testing-testing sama kita-kita aja, developer aja, sembari teman-teman di Asik Plus itu upload-upload lagunya. Nah, kalau didengerin lagunya tuh udah bisa guys, jadi udah ada salah satunya kayak gini. Nah, ini kalau ini lagunya Mas Anang, kedengeran nggak ya? Nah, ya kayak gitulah contohnya ya. Cuman memang kita belum, memberikan keputusan untuk rilis kapan, cuman gua harap sih as soon as possible akan rilis ya guys, karena memang udah mendekati finalisasi sebenarnya. Oke, jadi itu intermezzo aja, aktivitas apa yang lagi gua lakukan dalam beberapa minggu ini, cuman teman-teman kan tidak ketinggalan informasi karena gua memberikan teman-teman artikel on-chain report, terus juga crypto news, terus juga ada technical analysis di website. Nah, ini sekarang aktivitas yang bisa gua lakukan untuk sementara waktu, karena kalau gua bikin video itu akan memakan waktu untuk editing dan juga renderingnya. Kalau di artikel kan gua tinggal bikin research, terus gua ketak-ketik, screenshot gambarnya di TradingView, terus gua input, gua upload kayak gitu kan. Itu lebih simpel dibandingkan gua harus, ngerekam dulu, terus gua edit dulu, nungguin rendernya baru ngupload. Nah, cuma tetap gua nggak akan meninggalkan YouTube dan juga TikTok, sembari ya nyelesain pekerjaan yang ada di Asik Plus, gua juga akan nyambi untuk yang di YouTube. Tetap gua akan fokus kepada komunitas crypto health biar kita semua berkembang dan teman-teman yang memang ingin tahu tentang cryptocurrency itu mendapatkan informasi yang juga tidak aur-auran. Apa ya, tidak aur-auran ya, bahasanya kok tidak aur-auran, tidak misinformasi lah kayak gitu. Karena crypto health memberikan informasi yang akurat. Oke, nah ini buat teman-teman yang belum tahu ya, gua itu bikin website namanya tohelblogs. Ini website itu si domain yang punyanya nih website builder-nya. Jadi, gua memang belum beli domain karena memang belum sempat, yang pertama, yang kedua nggak punya credit card, yang ketiga gua belum pernah pakai PayPal, jadi gua nggak tahu caranya untuk deposit atau mungkin top up kali ya gitu ya menggunakan PayPal. Jadi gua nggak tahu cara bayarnya untuk si website Wix ini. Nah, cuman sementara memang, biar ada aja dulu, entah gimana nanti ke depannya apakah memang ada yang mengajak kolaborasi karena melihat hal itu bisa menjadi media yang besar, who knows. Ya gua harap bisa menjadi media yang besar, terus ada banyak kontributor-kontributor lainnya selain gua nanti yang ada di sini. Jadi emang gua pengen buka untuk teman-teman yang memang qualified untuk menjadi kontributor, nantinya bisa memberikan analisa on-chain report, terus analisa market dan juga, memberikan informasi news, berita terkait seputar cryptocurrency dan juga, ekonomi global, seperti itu ya. Nah, ya jadi ini punya bareng-bareng lah gitu, kita leverage bareng-bareng. Cuma kalau untuk sementara waktu biar gue develop sendiri aja dulu, sembari nanti kalau ada penawaran, kolaborasi mungkin atau seperti apa mungkin ya, apalagi kalau investment mudah-mudahan, nggak tahu gue juga ya. Ya inilah medianya, nanti kalau ada yang tertarik, udah ada gitu ya barangnya, kayak gitu. Nah, jadi, mmm, di beberapa minggu belakangan kan memang gue juga sudah memberikan beberapa analisis dan juga, apa ya, data on-chain, terus habis itu ada crypto report tentang Bitcoin, Cardano, XRP, dan kawan-kawan kan.
Nah, yang paling baru itu ada di paling atas, tentang ini yang on-chain report, terus crypto news, terus di sini juga ada technical analysis. Nah, kita di sini kan akan membahas technical analysis dari Bitcoin, Bitcoin dominance dan juga indeks dolar. Nah, sementara itu tetap teman-teman akan juga melihat si on-chain datanya. Nah, kalau teman-teman baca di artikel yang sudah gua bahas di sini memang lebih berfokus kepada bangkrutan bank kenapa terjadi, terus abis itu, melihat sisi sentimen yang dilakukan oleh para miner atau penambang Bitcoin. Kalau teman-teman baca di sini, teman-teman nanti baca aja ya di sini ya. Nah, para penambang Bitcoin saat ini tuh, mendapatkan komisi yang cukup besar dari aktivitas para investor yang saat ini mengumpulkan atau memasukkan dana rupiahnya atau dolarnya, fiat-nya itu ke dalam Bitcoin. Nah, karena adanya aktivitas yang cukup besar di sini, mereka mendapatkan fee atau, ya fee penambangan lah istilahnya atau fee transaction yang cukup besar dari sini. Nah, teman-teman bisa baca dari sini ikhtisar ikhtisar lagi rangkumannya seperti itu barusan yang gua jelaskan, tinggal teman-teman nanti pelajari aja dari artikel yang ada di sini, sesuaikan berdasarkan grafik-grafiknya. Ini sebenarnya bacanya simpel banget, guys. Yang paling atas kayak misalkan ini ya, ini artikel yang di atas itu menerangkan grafik ada di sini, gra artikel yang ada di sini pun menerangkan grafik ada di bawahnya, gitu ya cara bacanya. Sekarang kan kita berarti udah tahu bahwasanya aktivitas para miner ini sedang positif mendapatkan keuntungan yang cukup baik. Kita perlu mengetahui bahwa itu akan mempengaruhi terhadap, intensitas withdraw-nya para miner, maka dari itu kita akan fokus kepada si miner flow di CryptoQuant. Gua for your information dulu ya guys, gua ini udah menjadi verified author itulah pokoknya si CryptoQuant, tapi gua dikasih waktu untuk, apa istilahnya ya, dilihatlah kualifikasi gua selama sebulan apakah gua akan memberikan informasi yang akurat terhadap, on-chain data di CryptoQuant. Jadi teman-teman yang memang mau baca nantinya on-chain analisis yang gua bikin, teman-teman bisa ke insight di sini ya, di sini terus abis itu di dalam sini tuh banyak banget analis CryptoQuant yang verified yang teman-teman bisa lihat, memberikan pendapatnya terhadap market saat ini sentimennya seperti apa. Memang ada perbedaan-perbedaan terhadap analisis para analis, cuman ya teman-teman di sini melihat, mayoritasnya aja, bila mana mayoritas hari tersebut atau hari ini memang analisa mereka bullish, sementara gue juga memberikan analisa yang bullish. Baca dari mana sih bullish-nya, Bang? Nah, di sini aja lihatnya yang ini nih bullish, kayak gitu. Kalau ada label-label bullish lagi, teman-teman bisa lihat, oh ternyata memang dalam waktu, dekat ini atau memang keadaan bullish saat ini itu Bitcoin lagi sentimennya positif kayak gitu, berarti mayoritas trader atau investor atau analis di sini mereka boleh semua. Di sini kan udah ada yang bearish juga kan kayak gitu. Nah, gua itu terakhir bikin analisis ini kapan nih ya, 19 Maret. Jadi gua ngomongin tentang USDC guys. Kalau USDC kan memang ya bearish karena mereka kan pegging-nya dengan US dollar. Jadi ya harapannya US dollar-nya nggak terlalu fluktuatif, kalau fluktuatif ke bawah mengarah koreksi karena sentimen negatif sistem perbankan yang sekarang lagi bobrok atau bangkrut, ya USDC, USDT, BUSD itu akan kena imbasnya, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa momen dalam beberapa pekan terakhir lagi jelek banget nih stablecoin, BUSD Paxos kena SEC, terus, USDC yang dibuat di-create di Circle juga kemarin sempat the-pegging, terus abis itu sekarang kena juga nih, Silvergate, terus Silicon Valley Bank itu sekarang bank run, ya jadinya hati-hati dengan stablecoin. Makanya banyak investor dan juga traders itu mengalokasikan dananya, mungkin fiatnya, investment-nya mereka ke Bitcoin saat ini.
makanya harga Bitcoin melonjak tinggi. Nah, kita kembali lagi kepada miner. Jadi, para miner saat ini kan kita harus fokus nih, apakah memang karena dia transaksinya bagus saat ini dalam penambangan, mendapatkan fee yang juga lumayan karena positifnya market saat ini. Jadi kita akan melihat apakah memang aktivitas para miner untuk menjual Bitcoin atau mentransferkan Bitcoin-nya, pasokannya ke dalam exchange itu besar. Nah, sementara ini kalau kita lihat berdasarkan tanggal 22 Maret 2023, ini kan datanya memang belum selesai ya. Cuma kalau kita lihat berdasarkan matriks memang ada penurunan yang juga cukup signifikan, yang menandakan bahwa para miner aktivitasnya tidak terlalu agresif di dalam exchange. Mereka masih holding pasokan Bitcoin-nya, bisa aja itu adalah fee-nya, bisa saja ya fee lah sebenarnya ya, karena, dari penambangan dia mendapatkan Bitcoin itu adalah anggapannya adalah fee. Jadi saat ini memang aktivitasnya belum, agresif dalam kurun waktu jangka panjang. Kalau kita lihat kan memang kita tidak mengharapkan ada kenaikan seperti ini ya. Cuman kalau untuk sementara waktu memang penurunan yang signifikan ini memberikan kita sentimen positif atau nafas lega bahwasanya miner masih holding Bitcoin-nya belum menjual dalam jumlah yang cukup besar, seperti itu. Cuman tapi tetap aja ada aktivitas-aktivitas yang terjadi di market yang dilakukan oleh para miner. Teman-teman bisa melihat dari MPI, Miner Positions Index, ini setiap harinya mereka pasti akan selalu ada aktivitas jual. Nah, aktivitas jual ini biasanya akan terjadi di akhir bulan atau awal bulan. Kenapa? Karena untuk, operational expenses-nya atau OPEX-nya, bisa saja bayar karyawan, bisa saja bayar listrik dan internet, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat saat ini memang, Money Positions Index itu tidak terlalu volatile, tidak berada di atas value satu atau yang garis berwarna merah dan berwarna hijau, dia masih ya so-so aja. Kalau dia di atas berwarna merah berarti aktivitas para miner itu cukup kuat di dalam market. Kalau dia di bawah berarti miner itu masih akumulasi. Kalau sementara ini berarti belum ada aktivitas yang cukup signifikan, ya masih netral aja. Nah, itu adalah sentimen yang kita bisa lihat dari para miner. Teman-teman sebenarnya cukup mudah banget untuk melihat, untuk membaca on-chain data. Cuman ya kalau teman-teman, nggak subscribe di CryptoQuant ya teman-teman tidak akan mendapatkan data yang akurat atau data yang real time. Biasanya kalau, eee, si CryptoQuant ini memberikan gratis, itu dia datanya itu kurang dari 2 hari atau 3 hari ke belakang gitu. Misalkan sekarang tanggal 22 kan berarti data matriksnya itu tanggal 19 atau tanggal 18. Jadi kalau teman-teman yang memang, rasa ingin atau butuh dengan data on-chain ini ya teman-teman gua harap subscribe di CryptoCan atau di Glassnode. Kalau CryptoCan itu kalau nggak salah $35 deh per bulan. Ya lebih murah yearly sih ya, cuman ya itu untuk investor yang memang butuh untuk ini gitu ya. Nah kalau yang nggak butuh terus ngelihat, Om Hel kayaknya ini nih tiap hari kasih data on-chain mulu dan ini udah cukup banget buat gua, ya udah subscribe YouTube gua, terus join grup Telegram kayak gitu ya. Oke, itu para miner. Kalau di sini gua nggak akan terlalu menyinggung apa namanya, aktivitas para investor di market karena kita bisa melihat dari sisi charting-nya aja sih sebenarnya ya. Sisi charting-nya pun kita bisa melihat di antara harga spot dan juga perpetualnya itu pun masih lebih mahal, spot dibandingkan perpetual. Jadi ya kita bisa lihat sentimen saat ini investor masih holding Bitcoin dalam kurun jangka. Nah kalau ini hiraukan aja, kalau ini ya chart perbankan sebenarnya. Kita akan fokus ke di Sindang Sari.
Oke guys, jadi kalau kita lihat charting sebenarnya kita akan kembali dulu ya pada weekly dulu aja lah ya. Nah, kalau weekly sih sebenarnya gini guys, weekly ini belum memperlihatkan atau memberikan informasi yang akurat apakah harga Bitcoin saat ini masih bisa kembali bullish atau tidak. Cuman yang bisa kita lihat saat ini menggunakan exponential moving average ini 200 dan juga 50 bahwasanya candle, Marubozu itu kan sudah breakout dari resisten MA50 dan juga resisten MA200. MA200 itu sempat bereaksi menjadi level resisten di kisaran harga sekian. Nah, berarti sekarang sudah berada di atasnya, yang menandakan potensinya adalah bullish. Sementara yang kita perlu hati-hati atau kita perlu perhatikan lah, bukan hati-hati ya istilahnya, adalah level supportnya untuk saat ini. Di mana sih level supportnya untuk saat ini? Kalau untuk candle ini memang belum bisa memberikan kita informasi apakah weekly itu akan kembali bullish atau terkonsolidasi. Kalau koreksi ya gua rasa sih short term period aja. Nah, yang memberikan informasi untuk saat ini, para traders itu masih netral adalah pertama di data on chain, yang data on chain itu teman-teman bisa baca di sini ya berarti. Terus abis itu teman-teman bisa baca juga di data on chain yang terakhir itu di mana ya? Nah, di sini ya guys, kalau ini sih sebenarnya membahas tentang, para, traders jangka pendek itu sudah bersiap-siap untuk menjual karena kita lihat sentimen dari, on chain analysis beberapa minggu kemarin kan ada kenaikan di exchange reserve gitu ya. Tapi ya teman-teman fokusnya di sini aja nih, yang ini ya bacanya. Nah, jadi ini belum bisa memberikan kita sebuah informasi ya, apakah memang ini kenaikannya terhitungnya jangka pendek atau terhitungnya bisa jangka panjang. Karena gua harap sih Bitcoin bisa menyentuh 30.000 dalam waktu dekat kan ya. Oke, kalau kita lihat di daily untuk sementara ini pun ya masih sama, masih netral walaupun memberikan sinyal positif di RSI. RSI-nya kan golden cross ya di sini. Untuk sementara ini gua masih melihat akan terjadinya koreksi atau konsolidasi, cuman kembali lagi kita akan fokus pada level support-nya, maka dari itu kita akan juga melihat pada smaller time frame-nya. Nah, kalau kita lihat dari eksponensial 50 dan juga eksponensial moving average 200 yang juga golden cross ini menandakan Bitcoin itu masih positif untuk bergerak naik pada chart daily-nya. Nah, kalau kita lihat pada time frame 4H, sekarang kita fokusnya ke ini aja ya, harmonic atau kita fokus ke apa sih ini namanya ini, Elliott wave. Sebelumnya kita kan sudah menganalisakan bahwa balik dulu deh ke daily time frame, penurunan yang ada di sini itu kan triple combo, kalau kita hitung kan berarti segini ya, W, X, Y, X itu akan membentuk sebuah diagonal ending ya, ini diagonal ending namanya. X dan Z gitu ya. Maka kenaikan di sini kita bisa hitung corrective wave karena di sini sudah 5 kali 1, 2, 3, 4 dan 5 atau bisa jadi juga impulsif ya. Cuman untuk sementara waktu kalau kita melihat berdasarkan regulernya maka di sini kenaikannya adalah corrective wave, corrective wave berarti A, B, C. Kita balik lagi ke time frame 4H. Nah, kalau kita ukur berdasarkan korektifnya atau kita ukur berdasarkan A, B, dan C-nya, maka potensi kan berarti A, B, dan C itu sampai dengan ke range harga Fibonacci 1, ini Fibonacci extension pada harga 31.900. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan bahwa potensi kenaikan ke level ini. Nah, cuma untuk saat ini kan apakah harga Bitcoin itu akan kembali lagi dari harga saat ini langsung ke situ, atau justru terkoreksi terlebih dahulu. Nah, kalau kita ukur-ukur sebenarnya potensinya adalah koreksi. Kenapa? Karena hari ini itu ada bukan hari ini sih, besok sih sebenarnya ya. Besok, jamnya itu 1:30-an akan ada keputusan The Fed itu apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak.
Cuman kalau berdasarkan prediksinya itu kan akan ada kenaikan cuman nggak terlalu agresif 25 basis point atau 0,25% aja kenaikannya. Nah itu tidak terlalu agresif karena, The Fed itu melihat apa istilahnya ya, sentimen saat ini yang sangat negatif, jadi akan terlalu beresiko sementara ini The Fed untuk menaikkan suku bunga, ya karena kejadian bank-bank yang ada di Amerika itu banyak yang bangkrut dan mereka harus mengakuisisi ketiga bank tersebut. Jadi kalau kita total-total sebenarnya ada sekitar 128 bank di dunia yang berpotensi untuk, bukan bangkrut sebenarnya, pailit lah istilahnya ya, karena kegagalan dari sistem keuangan tradisional atau konvensional ini. Nah, jadi kita harus hati-hati ya, penurunan potensinya sampai mana nih ceritanya guys. Jadi kita bisa pakai ini aja ya, ini kan ada wave 5 terus ada wave A, kalau kita menggunakan harmonic pattern, ini adalah harmonic pattern sebenarnya A, B, C, dan D, maka kita bisa taruh di wave 5 potensi penurunan sampai dengan ke harga 25.121. Ini pun gue sudah mention di sini berarti ya. Ini dia, teman-teman bisa cek pada artikel tanggal berapa ini ya, 1 hari lalu berarti tanggal 21. Di sini gue memberikan teman-teman insight potensi penurunan sampai dengan harga berapa dan juga, scalp setup atau sinyal Bitcoin untuk long buy-nya di harga berapa. Nah, kita bahas lagi di sini ya. Nah, jadi yang teman-teman kita harus fokuskan adalah pada time frame 2H. Time frame 2H teman-teman lihat level support pada harga EMA 200 yang saat ini di harga 25.183. Nah, perhitungannya gimana guys? Teman-teman bisa fokus kok hilang. Kok hilang. Oke, barusan gua nutup dulu si trading view-nya karena nggak keluar sih di sini ya nih objek tree-nya. Nah, jadi teman-teman fokus ke sini nih guys. Ternyata gue tungguin di sini gue cari-cari tadi objeknya kagak ketemu-ketemu ternyata di sini di yang harga perpetual. Fokusnya ke 2H ya. Nah kalau untuk sementara ini kan level supportnya di 1H. 1H itu menggunakan EMA 50. Jadi ya teman-teman harus fokus pada EMA 50, time frame 1H. Bila mana broken, ini fake out ya kemarin ya. Bila mana broken jadi potensi ada penurunan yang cukup signifikan. Ya sementara ini kan karena market masih nungguin The Fed ngambil keputusannya gimana, cuman tetap akan terjadi volatilitas yang cukup signifikan ya guys. Gua kenapa expect harga menurun ke sini, karena kalau kita lihat time frame 4H, terus kita lihat time frame 2H, 1H, 3H, ada potensi memang ini adalah bearish divergence. Jadi ya memang harus testing terlebih dahulu sih sebenarnya sebelum meneruskan harga ke level yang lebih tinggi. Juga alasannya karena paling dekat itu ada gap, nanti kita akan bahas ya gapnya itu ada di range harga berapa aja. Nah cuma yang teman-teman perlu perhatiin adalah di sini berarti gua tidak melihat ada potensi akan tertolak di 786.886 ya guys. Kalau teman-teman mau nyicil sih sebenarnya nggak jadi masalah di 786.886 itu boleh-boleh aja. Berarti range support-nya 26.571,3, 26.234,7 itu boleh. Dengan target prices itu 28 ribuan lah ya, 28.000 berarti dapatnya sekitar 6%-an, nggak usah banyak-banyak, itu juga udah cukup sih sebenarnya ya guys ya, untuk scalping atau swing bisa jadi potensinya. Cuman gua kenapa, masih melihat potensi itu besar ke 25.148, 24.666, itu juga akan memberikan atau memvalidasi penurunan dari si harmonic pattern-nya nih, jadi seperti ini. Nah, ya penurunan ke sini sih sebenarnya nggak terlalu mengagetkan buat Bitcoin ya, 10-11% itu hal-hal yang lumrah aja buat Bitcoin, jadi teman-teman nggak perlu kaget, "Wow dalam penurunannya," ya ini nggak terlalu dalam lah 11%-nya aman-aman aja sebenarnya ya. Jadi teman-teman harus melihat ini ya, jadi
ini boleh, terus ini boleh. Ini stop loss-nya berapa? Stop loss-nya itu yang paling atas 2% yang barusan, ini 2%, stop loss-nya kalau yang ini 4%. Jadi tinggal teman-teman mau pasang stop loss, monggo, kalau nggak mau pasang stop loss juga bodo amat. Terus jadi ya di sini ya guys ya. Terus teman-teman juga lihat EMA 200 berarti support-nya ya pada time frame 2H. Ini dia untuk Bitcoin guys. Untuk long term gue masih sama ya guys. Long term itu gue masih melihat Bitcoin itu masih bisa ke level harga 30 ribuan sih. Kalau untuk corrective wave-nya, kalau untuk skenario lainnya, kalau nggak salah sih gue mention-nya di sini deh. Kalau nggak di sini ya di sana. Kalau untuk skenario-nya mungkin gue akan bikin artikel kali ya. Untuk skenario pertama ini aja dulu fokusnya karena melihat triple combination yang terjadi di sini. Jadi potensinya ya di sini adalah korektif ABC. Jadi ya three wave movement sebelum nanti, akan kebaca lagi apakah skenarionya akan more way bullish atau ternyata akan terkonsolidasi pada RS30 sampai dengan di harga 16 ribuan. Nah, terus faktor Bitcoin akan terkoreksi lagi berarti teman-teman harus melihat gap. Di sini gap paling dekat itu adalah 27.940, ini yang pertama. Yang kedua adalah paling dekat di 21.105, 20.155. Ini yang di bawah-bawah guys, sebenarnya kan banyak ya gap yang masih ketinggalan. Ini ada gap berarti lumayan dalam, terus ada gap di harga. Waduh, ini kayaknya udah gua hapus. Di harga sini sini nih 18 ribuan lah, ada gap di sini yang juga belum ketutup nih. 17.000 atau 18.000 yang perlu kita juga hati-hati karena gapnya kecil. Terus, ini gap yang di sini belum, ini udah ketutup maksud gua, ini udah ketutup dan yang berarti di sini yang belum ketutup guys, di harga 35.000, 34 ribuan. Nah, akankah, keisi dalam waktu dekat? Potensinya bisa jadi. Karena tidak ada jaminan bahwa gap itu akan terisi dalam waktu dekat. Karena kenapa? Karena harga yang 9.000 aja ini belum keisi-isi guys, yang 9.000 di sini ya. Ini 9.000 belum keisi. Jadi ya wayahna kalau memang belum keisi dalam waktu dekat, karena gue juga tidak mengharapkan Bitcoin itu ke harga 9.000 guys, dalam banget coy. Kalau 12.000 masih aman lah ya, gue masih alhamdulillah 12.000 karena gue masih ada, apa namanya, modal gua di harga 12.000 yang belum kena gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau misalkan ternyata bearish lagi ke situ ya syukur-syukur gitu ya dapat harga murah. Kalau 9.000 juga sebenarnya gue syukur-syukur juga sih. Cuman kasihan banget nih ya di harga 40.000 gua nih nyangkutnya dalam banget guys. Jadi gua harap ya 40.000 dulu lah, gua impas dulu gitu, habis itu koreksi dalam juga bodo amat gitu. Jadi gua harap teman-teman nggak ada yang nyangkut di harga 69 ribuan ya, gua harap jangan deh gitu ya. Karena ya akan agak lama juga kalau teman-teman belinya di harga 69.000 jemputnya gitu, gua harap jangan. Oke, ini ya faktor yang menyebabkan atau potensi Bitcoin terkoreksi. Nah, Bitcoin dominance teman-teman harus perhatiin, Bitcoin dominance itu hampir atau mendekati level resistance. Kalau kita hitung berdasarkan Elliott Wave, jadi kita harus melihat 2 degree yang di sini yang warna kuning adalah minute, menit maksud gua bukan minuet, minuet. Terus kalau yang warna oranye itu minimo. Sama yang warna merah juga minimo. Ini nih tulisannya nih, gue bingung bahasanya anjing, gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung, ini kan wave pertama nih, dari menit degree-nya 1, 2. Terus abis itu kita sudah menghitung juga pada minute degree 1, 2, A, B, dan C. Jadi ini adalah wave 3. Jadi sekarang pada minute degree-nya ini sedang menyelesaikan wave 3, tinggal kita melihat korektif wave degree-nya pada minute itu ke harga berapa, ke persentasenya berapa. Cuma kalau kita hitung berdasarkan harmoniknya, maka
potensi itu penurunan sampai dengan ke 45,77%. Nah, yang untuk memvalidasinya mana, Om? Untuk memvalidasi teman-teman bisa lihat time frame 2H pada range 2H ya kalau nggak salah, bentar ya, gua validasi dulu nih. 2H, oh ya 2H penurunan ke sini, maka teman-teman lihat EMA 200 2H. Ini supportnya ya, berarti penurunan sampai dengan sekian, jebret. Dari sini potensinya akan naik lagi, setelah FOMC meeting. Jadi akan menyelesaikan wave 5, wave 5-nya nanti kita akan hitung persentase sampai dengan berapa, cuma potensinya sampai dengan 51,06 Fibonacci 1272. Itu ya guys, kalau bisa breakout dari situ, berarti bisa breakout dari sini maksud gue ya, berarti Bitcoin more way bullish than we are expected. Seperti itu ya guys, ini adalah Bitcoin dominance. Oke, mungkin itu guys yang bisa gue sampaikan pada analisis hari ini, tanggal 22 Maret 2023. Dan ya, apa yang gue sampaikan hari ini teman-teman bisa review lagi, teman-teman bisa join di grup Telegram buat teman-teman yang baru. Telegram gue namanya Crypto Hell nih channelnya. Terus di sini teman-teman ada juga ruang diskusinya namanya Launch Neraka. Sebenarnya gue mau rebranding Launch Neraka ini, nggak tahu jadi apa, Launch Surga mungkin ya. Karena amit-amit cabang bayi namanya neraka. Gue juga gak tahu namanya kenapa gue kasih nama Crypto Hell, itu gue juga gak paham. Cuman sebenarnya awal gue bikin Crypto Hell kan tanpa ada filosofi ya, namanya gue anjing keren nih Crypto Hell. Tapi lama-lama gue mikir juga ya, kenapa gue kasih nama Crypto Hell ya? Oh, ternyata ada filosofinya dikit ya. Kenapa Crypto Hell? Karena kalau kita masuk Crypto Hell, gue memberikan analisis yang membawa harum-harum surga. Itu kali ya? Gak tahu sih. Itu pokoknya lah. Nah, buat teman-teman yang mau ngebantuin gua untuk bayar domain, teman-teman bisa transfer berapapun nominalnya ke USDT gua, atau teman-teman buy Saweria tuh nggak jadi masalah ya. Ini akan membantu gua banget untuk bayar domain. Terima kasih banyak karena kan gua memberikan semua informasi ini secara gratis, dan kedepannya gua juga akan memberikan edukasi yang gratis juga kepada teman-teman, mau itu analisis kah, ya semuanya akan gratis lah kedepannya, gitulah pokoknya lah ya. Untuk sementara ini ya, teman-teman yang mau memberikan gua donasi untuk berkembangnya Crypto Hell bisa ke USDT dan juga Saweria. Kalau ngandelin ke AdSense ya, AdSense nggak seberapa guys, karena AdSense gua juga nggak gede-gede amat. Bayangin ya, AdSense gua tuh kalau dulu yang bagus-bagusnya tahun 2020, 2021 itu cuma 1,3, 1,8, itu juga dapatnya 3 bulan. 3 bulan ke depan gitu. Jadi gua nggak withdraw selama sebulan, sebulan 1,8 enggak. Jadi 3 bulan 1,8, 3 bulan 1,8, 3 bulan 1,8 kayak gitu. Dan untuk saat ini sih yang baru terkumpul baru 200.000. Jadi udah berapa lama gua gitu ya bikin video, mungkin setengah tahun gitu, baru 200 ribuan. Karena ya juga engagement-nya nggak terlalu bagus juga kan di YouTube. Jadi ya udahlah, karena gua senang memberikan informasi tentang kripto, mengedukasi masyarakat tentang trading, terus apa itu cryptocurrency di TikTok dan juga di YouTube, jadinya dikasih untuk sementara ini gitu ya guys ya. Oke, ini yang bisa gua sampaikan sore ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengunjungi Crypto Hell, menonton sampai dengan selesai juga. Dan malam ini kita akan taraweh. Gua mau mengucapkan happy Ramadan buat teman-teman sesama muslim yang merayakan hari raya Ramadan. Besok kita sudah berpuasa. Gua harap teman-teman semuanya istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa dalam sebulan penuh dan nggak ada yang bolong-bolong. Jangan lupa untuk zakat nanti sebelum hari raya Idul Fitri, dan kita perbanyak ibadah di hari yang suci ini. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Happy Ramadan guys.